Puluhan pegawai KPK diduga terlibat skandal pungli di rutan KPK. KPK hancur, harus diinstal ulang. Perbedaan penanganan antara yang dulu dan sekarang itu juga menjadi tanda adanya perbedaan nilai integritas di KPK. Bahkan saya berpendapat bahwa memang ini tidak bisa sekadar dilihat korupsi di rutan KPK saja. Ini harus dilihat sebagai simptom pengeroposan nilai integritas di KPK secara keseluruhan. Ya, jadi kita lihat di level paling bawah keropos seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada keteladanan di pimpinannya. Menurut saya sudah saatnya kita restart ulang KPK. KPK sudah tidak punya dasar moral lagi untuk bicara integritas, misalnya kepada DPR ya, salah satu pasien utama KPK gitu ya, atau juga kepada para birokrat atau dunia usaha, Mas Bayu. Saya ini bukan sarjana hukum, tapi sakit hati saya melihat kejadian seperti ini. Karena ini merusak negara. Ini dong yang harus dikejar dong. Dan Mahkamah Konstitusi ini saya anggap diserang ini karena mau balik. Begitu dia geser ini kepada eksekutif, KPK memulai kita geledah. Anda tahu nanti dan dengar saya sekarang, KPK itu busuk isinya. Anda lihat aja nanti, Anda nggak percaya. Saya bersumpah, KPK itu isinya busuk. Tak ada yang berani ngomong. Takut dikembang-kembangkan, dihubung-hubungkan. Busuk kok. Ini hukum besi sejarah. Begitu ada lembaga yang tidak bisa dikontrol, di semua di dalamnya busuk. Kita nggak berani bersikap seperti itu. Kenapa kita memperjuangkan demokrasi? Karena nggak mau ada segelintir orang yang tidak bisa diperiksa, yang tidak bisa dikontrol, lalu memperkaya sendiri, diri sendiri dan keluarganya, dan kolega-koleganya dan kroni-kroninya. Itu pengalaman sejarah kita. Dimanapun ada kekuasaan yang menumpuk, di situ ada kebusukan. Ini merupakan hal yang ironis karena alih-alih pegawai KPK menyokong KPK yang berintegritas, KPK yang bersih, KPK yang memberantas korupsi, KPK yang menangkapi koruptor, malah terjebak ya di dalam kasus korupsi, dalam hal ini pungli. Kita berharap KPK zero tolerance, hukuman bagi para pelaku berdasarkan kadar kesalahannya. KPK harus memberhentikan dengan tidak hormat dan membawa ini ke pengadilan tindak pidana. Kenapa? Karena ini merupakan kasus korupsi. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau PUKAD UGM, Zainur Rahman mengatakan pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga anti rasuah itu sudah merambat dari pimpinan hingga ke tingkat pegawai. Ia merujuk pada kasus yang menjerat Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Ketika pimpinan tidak memberikan keteladanan bahkan menerjang nilai-nilai integritas yang selama ini dijunjung tinggi, tentu anak buah pegawai bawahan itu akan berlaku lebih beringas lagi, kata Zainur pada Minggu 14 Januari. Namun, juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan praktik pungutan liar di rumah tahanan KPK diduga sudah berlangsung sejak 2018 sebelum Firly menjabat, sehingga kedua hal tersebut tidak ada hubungannya. Ia pun menegaskan proses penanganan pelanggaran internal melalui penegakan etik, dugaan tindak pidana, dan penegakan disiplin masih berjalan dan sidang etik akan segera diselenggarakan. Dalam sidang etik nanti, Dewas pastinya akan memutus dugaan pelanggaran ini secara independen, sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang 19 tahun 2019, kata Ali dalam pernyataan kepada BBC News Indonesia. Skandal pungli di rutan KPK kembali mencuat baru-baru ini usai Dewan Pengawas atau Dewas KPK mengumumkan sidang dugaan pelanggaran kode etik terkait pungutan liar atau pungli di rutan KPK yang dilakukan oleh 93 orang pegawai akan segera digelar pada bulan ini. Berdasar data Dewas KPK, setidaknya uang senilai 4 miliar rupiah berhasil diraup oleh puluhan pegawai tersebut hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja pada periode Desember 2021 hingga Maret 2022. Indonesia Corruption Watch atau ICW memperkirakan angka ini akan segera terus bertambah seiring pengembangan lebih lanjut. Kondisi ini semakin memperlihatkan adanya guncangan krisis integritas yang luar biasa yang sedang melanda KPK.
Skandal pungli di rumah tahanan KPK pertama kali disampaikan oleh anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers pada Juni 2023 lalu. Dugaan pungli tersebut mencapai nilai 4 miliar rupiah dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Maret 2022. Berdasarkan hasil pengusutan Dewas, tanpa pengaduan, jadi kami di sini ingin menyampaikan Dewan Pengawas sungguh-sungguh mau menerbitkan KPK ini. Dan tidak, siapa saja kami tidak pandang, kata Albertina. Seperti yang dilaporkan oleh Kompas.com, Senin 19 Juni. Menindak laporan tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus yang tengah berjalan serta kasus-kasus pelanggaran disiplin lainnya yang belum terungkap. Kami segenap pimpinan dan insan KPK menyesalkan dugaan peristiwa dimaksud dan KPK berkomitmen untuk menindak secara tegas, objektif sesuai dengan paksa terhadap siapapun pelakunya, ujar Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam konferensi pers pada Rabu 21 Juni malam. Juru bicara dan penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK sudah merotasi beberapa pegawai rutan yang diduga terlibat dalam pungutan liar. KPK juga langsung melakukan rotasi dari beberapa pegawai di rutan cabang KPK untuk kemudian memudahkan juga pemeriksaan-pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK Selasa 20 Juni. Menurut Ali, para pegawai yang terindikasi terkait dengan pungli itu ditempatkan pada bagian yang tidak mengganggu sistem kerja KPK ketika mereka dipanggil penyelidik. Anggota Dewas KPK Samsudin Haris mengatakan para terduga pelaku menerima uang pungli hingga ratusan juta rupiah. Ia mengatakan para korban pungli memberikan uang kepada pegawai KPK untuk mendapatkan fasilitas istimewa di tahanan. Nilai awal dugaan pungli yang disebut mencapai 4 miliar rupiah, kini sudah bertambah. Sebelumnya, Dewas KPK mengungkapkan sebanyak 93 pegawai KPK akan menjalani sidang etik terkait pungutan liar di rumah tahanan KPK. Salah satu di antaranya adalah Kepala Rutan Ahmad Fauzi. Skandal pungli di rutan KPK kembali mencuat baru-baru ini usai Dewan Pengawas atau Dewas KPK mengumumkan sidang dugaan pelanggaran kode etik terkait pungutan liar atau pungli di rutan KPK yang dilakukan oleh 93 orang pegawai akan segera digelar pada bulan ini. Berdasar data Dewas KPK, setidaknya uang senilai 4 miliar rupiah berhasil diraup oleh puluhan pegawai tersebut hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja pada periode Desember 2021 hingga Maret 2022. Indonesia Corruption Watch atau ICW memperkirakan angka ini akan segera terus bertambah seiring pengembangan lebih lanjut. Kondisi ini semakin memperlihatkan adanya guncangan krisis integritas yang luar biasa yang sedang melanda KPK. Skandal pungli di rumah tahanan KPK pertama kali disampaikan oleh anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers pada Juni 2023 lalu. Dugaan pungli tersebut mencapai nilai 4 miliar rupiah dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Maret 2022. Berdasarkan hasil pengusutan Dewas, tanpa pengaduan, jadi kami di sini ingin menyampaikan Dewan Pengawas sungguh-sungguh mau menerbitkan KPK ini. Dan tidak, siapa saja kami tidak pandang, kata Albertina. Seperti yang dilaporkan oleh Kompas.com, Senin 19 Juni.